Ya, shalom saudara. Selamat pagi. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat 10. Di sini ada satu narasi tentang Sakeus. Kita akan baca dahulu ayat-ayat ini supaya nanti kita bisa menjelaskan berdasarkan narasi ini. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ia pun berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata kepadanya, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Melihat hal itu, semua orang mulai bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada seisi rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Nah, saudara-saudara, ini adalah bagian yang kedua dari tema khotbah kita, yaitu terkait dengan para pemungut cukai. Saudara, ya, saya sedikit mengulang, ya, bagaimana pandangan orang Yahudi, ya, terkait dengan pemungut cukai, ya. Nah, seperti minggu lalu, ya, pemungut cukai itu adalah orang yang mengumpulkan pajak dari orang Yahudi untuk diserahkan kepada pemerintah Roma pada waktu itu, ya. Orang Yahudi pada saat itu dijajah oleh pemerintah Roma. Jadi sebagai negara jajahan, sebagai penjajah, orang Roma biasanya mengangkat para petugas-petugas untuk diperbantukan di dalam banyak hal. Salah satunya terkait dengan pengumpulan pajak dari masyarakat miskin pada waktu itu, ya. Dan ini adalah sebuah pekerjaan yang dipandang sangat buruk oleh orang Yahudi. Bahkan para pemungut cukai itu cenderung dibenci oleh rakyat Yahudi. Kenapa? Karena pajak memberatkan rakyat pada hari itu. Mereka yang hidup miskin, mereka yang hidup tidak punya penghasilan tetap, tetapi pemerintah Roma dengan memakai para pemungut cukai masih juga mengutip pajak yang memberatkan rakyat, ya. Dan pajak ini, saudara-saudara, dipakai bukan untuk kesejahteraan rakyat Yahudi pada waktu itu, tetapi justru diberikan kepada para penguasa. Dan kenapa lagi para pemungut cukai ini dibenci? Karena selain pajak itu diberikan kepada para penguasa,
pajak itu juga sebagian besar dikorupsi oleh mereka. Makanya dari sejak zaman dulu praktek korupsi itu sudah ada. Bukan hanya zaman Yesus, bahkan jauh sebelum zaman Yesus praktek korupsi itu sudah ada, saudara. Jadi ini yang membuat para pemungut cukai ini dibenci oleh rakyat Yahudi. Sudah mereka miskin, pajak dikutip, pajaknya juga bukan buat kesejahteraan rakyat, diberikan kepada para penguasa, lalu sebagian lagi dikorupsi, saudara. Ya, makanya saudara jangan coba-coba korupsi ya di bidang apapun, karena itu sangat dibenci bukan hanya saja oleh orang, praktek korupsi itu sangat dibenci oleh Tuhan, saudara. Jadi pemungut cukai dianggap sebagai orang yang berdosa pada hari itu. Ya, mereka menipu, memperkaya diri sendiri, dan Sakeus adalah salah seorang pemungut cukai. Bahkan di ayat 2 dikatakan Sakeus ini adalah kepala pemungut cukai. Ya, jadi dia mungkin salah seorang pemimpin. Di bawahnya bisa jadi ada banyak pemungut cukai, dan dia diangkat sebagai kepala dari pemungut cukai ini, saudara. Tetapi akhir dari kisah ini kita melihat di sini bahwa Sakeus memutuskan untuk mengikut Yesus. Dan ini adalah hal yang sama yang dilakukan oleh Matius atau Lewi yang minggu lalu kita sudah bahas. Ketika dia bertemu dengan Yesus, terjadi perubahan di dalam dirinya. Dia yang tadinya adalah pemungut cukai, ya, dia akhirnya berubah lalu mengikut Yesus, saudara-saudara. Dan hal yang sama juga terjadi kepada Sakeus. Ketika nanti kita akan lihat dia bertemu dengan Yesus, maka terjadi perubahan di dalam dirinya. Ini yang menjadi salah satu poin besar ketika kita membahas tentang para pemungut cukai ini, saudara. Ya, ketika terjadi pertemuan dengan Yesus, maka pertemuan itu membawa perubahan di dalam diri mereka, saudara. Ya. Nah, kita akan coba lihat ya pada waktu itu, saudara. Ya. Di ayat 1 saudara mulai perhatikan dikatakan Yesus masuk ke kota Yeriko. Ya, jadi Yesus masuk ke sebuah kota yang namanya kota Yeriko, dan di sana Yesus bertemu dengan banyak orang, dan salah satu yang ditemui Yesus di sana adalah Sakeus, kepala pemungut cukai. Dikatakan di ayat 2 saudara bahwa Sakeus ini adalah seorang yang kaya. Kenapa dia kaya? Ya tadi dia mengambil pajak dari masyarakat, lalu dia korupsi, dia simpan sebagian besar untuk dirinya. Jadi dia memperkaya dirinya dengan uang hasil korupsi, dengan uang hasil pemerasan terhadap rakyat kecil pada waktu itu, saudara. Nah, ketika Sakeus tahu, saudara, bahwa Yesus akan lewat di sana, di ayat 3 dikatakan ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Ya, jadi ada semacam keinginan, ada semacam kemauan dari Sakeus ingin mengenal Yesus. Seperti apakah Yesus itu? Bisa jadi dia sudah mendengar banyak tentang Yesus, dia sudah mendengarkan apa yang dikerjakan oleh Yesus, dan dia pengen tahu, ya, pengen lihat
mumpung hari ini Yesus masuk ke Yeriko dan dia ingin melihat Yesus. Tetapi saudara, Alkitab menceritakan bahwa Sakeus terjebak di kerumunan orang banyak dan dia tidak berhasil melihat Yesus disebabkan badannya pendek, ya, badannya pendek. Tetapi Sakeus saking rindunya dia melihat Yesus, saking pengennya dia ingin melihat Yesus, saudara, dia tidak kehabisan akal. Di ayat 4 dikatakan, ia pun berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Jadi dia berusaha untuk melihat Yesus. Ya. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari sini, saudara? Ya. Kalau kita melihat kepada apa yang dilakukan oleh Sakeus, terlepas pada waktu itu apakah di dalam hatinya ada niatan bertobat atau tidak, firman Allah berkata bahwa dia ingin melihat Yesus. Ya, Sakeus memiliki kerinduan, ya, untuk melihat seperti apakah Yesus itu. Dan saya sangat yakin, walaupun Alkitab tidak mencatat fakta ini, tetapi saya sangat yakin bahwa Sakeus sebenarnya sudah mendengar tentang Yesus. Ya, pada waktu itu tradisi lisan itu sangat populer. Tradisi lisan itu cerita dari mulut ke mulut. Kalau ada yang terjadi di satu tempat, biasanya orang-orang akan cerita. Ya, orang-orang akan cerita. Makanya zaman dulu budaya cerita itu dipakai sampai kepada kebiasaan orang Yahudi. Kalau saudara baca di kitab Taurat, di sana kepada Musa, ya, kepada Musa Tuhan menyuruh agar semua bapak-bapak selalu menceritakan tentang Tuhan kepada anak-anaknya. Lalu dikatakan dengan satu bahasa simbol, ya, pakukan di atas ambang pintu atau taruh di tangan kanan atau di dahi. Itu adalah budaya yang sedang menunjukkan bahwa kamu harus senantiasa mengingat, kamu harus senantiasa menceritakan. Jadi budaya cerita itu zaman dulu itu adalah budaya yang sangat diminati. Makanya jangan heran sampai hari ini banyak naskah-naskah tentang kekristenan yang umurnya itu sudah 2000 tahun. Saudara, ya, udah 2000 tahun. Di komputer saya ada banyak naskah itu. Ya, ada tulisan-tulisan yang ditulis oleh sejarawan yang hidup sejaman dengan Yesus. Sampai sekarang naskahnya ada. Ya. Jadi kita bisa tahu dari naskah-naskah itu tentang apa yang terjadi pada masa itu selain dari Alkitab. Makanya Alkitab kita ini tidak berdiri sendiri, saudara. Alkitab kita, apa yang dicatat di Alkitab kita ini, ya, fakta-fakta penyaliban Yesus misalnya, kebangkitan Yesus, ya, dan bagaimana para rasul itu dianiaya dan sebagainya, itu juga dicatat oleh sejarawan-sejarawan pada waktu itu. Yang paling terkenal pada waktu itu sejarawan Yahudi tapi berkebangsaan Roma, itu ada satu namanya Flavius Josephus. Dia dari tradisi lisan akhirnya dia mencatat semua peristiwa-peristiwa. Jadi kalau kita membaca Alkitab kita tentang penyaliban Yesus, ya, kita bisa bandingkan cerita itu dengan tulisan Flavius Josephus. Apakah benar fakta yang dicatat oleh Alkitab kita? Ya. Lalu pada waktu itu ada juga seorang sejarawan yang juga sangat dikenal, berkebangsaan Roma, yang namanya Publius Cornelius Tacitus. Ya, namanya khusus gitu ya. Itu juga mencatat banyak tentang peristiwa-peristiwa. Jadi kita bisa tahu apa yang terjadi pada abad pertama. Itu yang pertama dari tradisi lisan.
ya cerita. Lalu cerita ini dituliskan oleh para sejarawan. Sama dengan Alkitab kita kan. Cerita tentang Yesus itu terjadi mulai tahun 30-an. Alkitab kita nanti ditulis sekitar tahun 60-an, 30 tahun setelah peristiwa Yesus. Ya, ada tradisi-tradisi yang lisan yang dipelihara. Lalu para penginjil seperti Matius, Markus, yang muridnya Petrus, lalu Lukas, seorang dokter, dan Yohanes, ya, itu mencatat Injil, saudara. Tadinya berasal dari tradisi lisan tadi, cerita yang diingat. Jadi saya yakin Sakeus juga mendengar tentang Yesus. Sakeus juga mendengar apa yang dilakukan Yesus dari cerita orang-orang. Jadi pendengaran Sakeus tentang Yesus mendorong dia untuk mengetahui seperti apakah Yesus ini. Nah, dari sini kita sebenarnya bisa menangkap satu pelajaran rohani yang sangat penting. Ya, yaitu bahwa apa yang kita dengar tentang Yesus, apa yang kita pelajari tentang Yesus, apa yang kita saksikan tentang Yesus dari pengalaman-pengalaman rohani kita, itu seharusnya mendorong kita dengan kuat untuk memiliki kerinduan untuk bertemu dengan Yesus setiap hari di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Hari ini memang kita tidak bertemu dengan Yesus dalam bentuk fisik. Sebab setelah Yesus bangkit, firman Allah dengan jelas berkata, Yesus naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi hari ini memang Yesus tidak lagi dalam bentuk manusia. Dia sudah menjadi firman yang kekal itu kembali. Ya, satu kesatuan dengan Bapa dan Roh Kudus. Itu yang kita sebut dengan pengajaran Tritunggal atau Trinitas. Kita tidak sedang memiliki tiga Allah, bukan. Itu beda. Memiliki tiga Allah berarti triteisme. Kalau kita bukan triteisme, kita Tritunggal. Ya, satu substansi dimanifestasikan dengan tiga pribadi yang tidak terpisah. Ya, yang tidak terpisah. Dalam bahasa Latin dikatakan una substantia tres persona. Itu artinya satu substansi, satu esensi dimanifestasikan di dalam tiga pribadi atau wujud. Kalau bicara tentang wujud, itu tidak sama dengan wujud yang dipahami orang zaman sekarang. Kalau wujud, Pak Martin, Pak Yakub itu dua wujud, betul nggak? Kalau wujud yang dimaksud di sini bukan. Dalam bahasa Arab, wujud itu tidak sedang menunjuk ada banyak orang, enggak. Wujud itu satu di dalam kemajemukan dalam bahasa Arab, dan kira-kira maknanya sama dengan bahasa Ibrani dan bahasa-bahasa di sekitar waktu itu, saudara. Ya. Nah, jadi saudara-saudara, kembali lagi bahwa hari ini memang kita tidak sedang bertemu dengan Yesus dalam bentuk tubuh fisik, tidak. Tetapi hari ini kita bertemu dengan Yesus ya di dalam pengalaman-pengalaman rohani kita melalui doa, melalui pembacaan Alkitab. Ya, nah itu yang harus terus kita pupuk di dalam diri kita. Kita tidak boleh malas baca Alkitab. Ya, kita tidak boleh malas berdoa. Ya. Jadi kita harus pastikan bahwa setiap hari kita mengalami perjumpaan dengan Yesus di dalam hidup kita. Ini penting. Karena firman Allah berkata, mereka yang menanti-nantikan Tuhanlah yang akan mendapatkan kekuatan yang baru. Hidup hari ini, saudara-saudara, itu tidak mudah. Betul? Tidak mudah sama sekali. Terlalu banyak perkara dalam hidup kita
yang ingin menyeret kita untuk jauh dari Tuhan, yang ingin menyeret kita untuk mengalami keputusasaan. Terlalu banyak. Ya, masing-masing dari kita tentu punya masalah dan persoalan sendiri-sendiri. Dan tinggal kita nilai saja berapa banyak dari persoalan, dari masalah yang kita alami itu begitu kuat menyeret kita untuk meninggalkan Tuhan. Atau paling tidak walaupun kita tidak menyangkal Yesus sebagai Tuhan, paling tidak kita menjadi cuek gitu sama Tuhan. Iya kan? Dengan keletihan kita, bahkan dengan keputusasaan yang kadang melanda. Berapa kali di dalam diri kita tergoda untuk, saudara, capek ngikut Tuhan. Semakin rajin ke gereja, semakin banyak masalah. Ya kan? Semakin rajin baca Alkitab, semakin bingung karena banyak masalah. Ya. Nah, kalau kita tidak memiliki perjumpaan dengan Tuhan setiap hari, yakinlah tidak butuh waktu lama untuk membuat kita menjadi orang yang tidak lagi peduli dengan Tuhan. Saudara, orang yang tidak peduli sama Tuhan itu bukan berarti dia dengan mulutnya langsung bilang, "Oh, saya sangkal Yesus." Bukan. Tapi hatinya yang makin lama makin mengeras. Ya kan? Mungkin mulutnya tidak bilang bahwa dia meninggalkan Tuhan, tidak. Tapi hatinya udah susah disentuh. Dia sudah cuek dengan perkara-perkara rohani misalnya. Ya, dan ini masalah yang serius bagi kita orang Kristen di akhir zaman ini atau di zaman akhir ini. Hidup tidak terlalu mudah hari ini. Ya. Kadang-kadang apa yang kita alami setiap hari membawa kita kepada pemikiran-pemikiran yang sulit. Ya. Kenapa begitu? Karena kita kadang dibekali dengan pemikiran yang lurus-lurus. Kalau ikut Tuhan penuh berkat. Dan berkat yang ada di kepala kita kan tentu saja uang, cukup makan dan minum, betul? Cukup pakaian, cukup perumahan, cukup kendaraan. Yang gak usah banyak-banyak, yang penting cukup. Pas mau beli mobil cukup, ya, mobil mansion, perumahan mewah cukup. Itu dalam pikiran manusia kan begitu kan? Di satu sisi itu tidak salah sebenarnya, karena kita memang adalah makhluk yang punya kemampuan menikmati. Kita pengen menikmati sesuatu, betul. Tetapi fakta atau realita yang kita hadapi setiap hari tidak selalu mendukung pikiran-pikiran kita. Di sanalah kita perlu berjumpa dengan Yesus setiap hari. Kalau kita berjumpa dengan Yesus di dalam doa, di dalam pembacaan firman Tuhan setiap hari, sekalipun pikiran-pikiran tadi itu datang menggoda kita, sekalipun ada potensi di mana hati kita mau menjadi keras, nah kita tetap menjadi orang yang lembut. Amin, saudara. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah berjanji, Dia akan ajari kita, Dia akan hibur kita, Dia akan menopang kita, Dia akan ingatkan kita tentang kebenaran firman Allah. Dia akan menyertai kita. Saudara-saudara, dalam pengalaman saya secara pribadi sebagai hamba Tuhan terkait dengan hal-hal rohani, sampai hari ini saya sudah ada di dalam titik keyakinan bahwa sebenarnya tanpa Tuhan manusia itu hanyalah omong kosong belaka. Kenapa? Pertama, kita buang dulu Alkitab, nggak perlu kita baca Alkitab untuk membuktikan ini. Kita lihat sekeliling kita, kekayaan. Apakah kekayaan kekal, saudara? Tidak. Bencana telah membuktikan bahwa harta yang dikumpulkan oleh orang-orang dalam beberapa menit itu bisa hilang. Betul? Saya masih ingat sekali 2004, hanya 11 menit Asia Tengah diguncang gempa. Indonesia terkena di Aceh.
Saudara, betapa hancur luluhnya Aceh tahun 2004. 2005 Pangandaran, pantai selatan Yogyakarta, hancur. Nias, ya kan, terus beruntun seperti itu. Dari pengalaman itu saja kita sebenarnya sudah harus tiba pada satu kesimpulan, kalau tanpa Tuhan hidup kita ini omong kosong belaka. Jerilelahmu sepaya apa yang kau bekerja siang dan malam. Sampai kadang manusia mengabaikan Tuhan hanya untuk bekerja, terus bekerja. Dengan cara-cara yang tidak halal mereka mendapatkan uang. Ya kan? Sekuat apa kita bekerja, dan tiba-tiba kecelakaan terjadi, semua yang kita kumpulkan habis. Tentu saja tidak semua hidup manusia begitu semua, enggak. Tapi saya sedang mau menggambarkan bahwa kekayaan itu tidak pernah kekal. Ya kan? Apalagi saudara, pendidikan, kecerdasan tidak kekal. Ya, saya masih ingat beberapa tahun lalu seorang gadis asal Ambon menguasai 18 bahasa, masih sangat muda, namanya Gayatri. Nama ini diambil dari bahasa India yang artinya seorang putri. Ya, dia bisa 18 bahasa. Betapa cerdasnya Gayatri, ya kan? Suruh bahasa Arab dia lancar bahasa Arab. Bahasa Thailand yang bokap, nah itu juga dia lancar juga. Bahasa Inggris mah kecil, nah itu kan sudah jadi bahasa umum. 18 bahasa. Tidak lama setelah itu dia mati sebenarnya. Nggak tahu matinya. Waktu itu dia olahraga sore-sore, tiba-tiba pingsan, mati. Memang tidak semua orang cerdas akan mengalami itu, tetapi di sini kita lihat kecerdasan pun tidak kekal, betul? Gayatri tidak salah, ya namanya udah ajalnya kan. Yang saya mau soroti itu bukan soal matinya Gayatri, tetapi bahwa kecerdasan yang dimiliki itu tidak kekal. Tidak kekal. Apa yang kekal? Jabatan. Jadi presiden cuma 5 tahun, setelah itu jadi rakyat biasa. Iya kalau beruntung kepilih 5 tahun lagi. 10 tahun jadi rakyat biasa, betul? Ya kan? Sekarang salah satu petinggi Polri Susilo Dwaji jadi petani dia. Iya kan? Jabatan tuh nggak kekal. Kenyamanan hidup nggak kekal. Nggak kekal. Sekarang perang Israel dengan Hamas. Saya tidak sedang mendukung siapa-siapa. Saya netral di sana. Tapi saya mau melihat contoh. Bangunan-bangunan kena bombardir. Orang yang tadinya membangun bangunan dengan begitu kuat dan megah, pasang AC sana sini, ya kan, dan sebagainya, nyaman, betul nggak? Hari ini tidak lagi nyaman, sudah hancur. Kenyamanan tidak kekal. Apa yang kekal di dunia ini? Semua yang sifatnya materi itu tidak kekal di dunia ini. Bahkan pasangan hidupmu tidak kekal, betul nggak? Iya kan? Ada teman saya pendeta GSCA, masih sangat muda, mungkin lebih muda dari saya. Anaknya 2, kita pernah bertemu di Bali. Ya, dia ditugaskan untuk memberikan seminar-seminar tentang program salah satu Alkitab gitu. Waktu Covid kemarin istri dan 2 anaknya meninggal. 1 apa 2 anaknya meninggal ya. Istrinya meninggal, anaknya juga ada yang meninggal. Apakah 2 atau 1 saya kurang ingat. Luar biasa. Apa yang kekal dalam hidupmu? Maka itu bertemulah dengan Tuhan setiap hari. Amin, saudara. Nah, ini yang dilakukan Sakeus, saudara. Sekali lagi, terlepas bahwa dia sudah mengerti apa makna pertemuan itu pada waktu itu, saya tidak tahu juga. Tetapi di dalam dirinya, ketika dia mendengar tentang Yesus,
ketika dia mendengar tentang apa cerita orang tentang Yesus, dia memiliki kerinduan untuk bertemu dengan Yesus. Ya, kita lanjut. Apa yang Yesus katakan sama Sakeus? Coba lihat di ayat 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas. Dilihat Sakeus sedang nangkring di salah satu cabang pohon ara. Dia bilang apa? Sakeus, turunlah. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Dan Sakeus menerima tawaran itu. Dikatakan di ayat 6. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ya, waktu Yesus menawarkan diri, saudara, budaya Yahudi perlu kita tahu itu tidak sama dengan budaya Indonesia hari ini, dan budaya itu terpaut ribuan tahun dengan kita. Pada hari itu, ketika seseorang mau menumpang di rumah kita pada hari itu, pada zaman Yesus, maka berkat-berkat dari orang itu dipercaya akan mengalir ke rumah itu. Ingat waktu tabut Allah ditaruh di rumahnya Abimelek ya kalau saya nggak salah. Waktu dibawa dari Filistin, ya, lalu ditaruh di rumahnya Abimelek, maka firman Allah berkata rumah itu dipenuhi oleh berkat Allah. Berkat dari mana? Ya dari tabut Allah itu. Jadi kalau waktu itu, kalau Yesus bilang aku akan menumpang di rumahmu, maka itu sama dengan seakan-akan Yesus berkata berkat-berkat yang ada padaku itu akan ada di rumahmu. Kalau hari ini kan tidak begitu kan? Orang numpang kan iya kan? Iya kan? Makan tidur beda kan? Kalau zaman dulu enggak, orang pasti sukacita kalau ada orang menumpang di rumahnya. Sukacita dia. Karena apa? Dipercaya berkat dari orang ini akan mengalir ke rumah itu. Ya. Itulah kenapa Sakeus begitu sukacita. Sekali lagi saya tidak tahu apakah sukacita Sakeus ini motivasinya bahwa dia akan melihat berkat itu mengalir dalam dirinya dari Yesus, atau ada sesuatu yang lain. Saya tidak tahu. Yang pasti dia bersukacita kan begitu kan? Dia pengen lihat Yesus, dia sudah dengar banyak tentang Yesus, saking pengennya dia panjat pohon ara. Lalu Yesus kok tiba-tiba lihat, Sakeus turun, aku mau menginap di rumahmu hari ini. Dan dia menerima Yesus dengan penuh sukacita. Makanya waktu kita melihat Alkitab, ya, hati-hati menerjemahkan Alkitab. Yang harus kita terjemahkan itu adalah prinsipnya. Contoh misalnya Satria, kebaikan. Kita harus mengikuti firman Allah supaya kita penuh dengan kebaikan. Ya, supaya kita penuh dengan kebaikan. Tapi zaman dulu bentuk kebaikan itu unik. Yaitu salah satunya menerima orang menumpang di rumah. Kan gitu kan? Hari ini kalau saudara ada orang asing tiba-tiba datang lalu numpang di rumah, diterima nggak? Hah? Nah itu artinya apa? Bentuk dari kebaikan itu berubah dari zaman ke zaman. Makanya orang kadang ngutip Alkitab ini keliru. Kalau kamu ditampar pipi kiri, beri pipi kanan. Ada orang yang menerjemahkan itu literal. Jadi kalau katanya kita ditampar, nanggung, kasih pipi kanan. Kalau saya tampar lebih keras lagi, bercopot gini. Ya biar sekalian kan. Kenapa begitu? Karena dia tidak mengerti intisarinya, saudara.
Jadi hati-hati ketika kita menerjemahkan Alkitab ya, atau menafsirkan Alkitab ya. Kembali ke Sakeus tadi. Jadi dia suka cita menerima Yesus di rumahnya. Sekali lagi saya tidak tahu apakah sukacita Sakeus ini terkait dengan keselamatan yang nanti dia terima, atau pikirannya, waduh, saya sudah mendengar banyak tentang Yesus, banyak mujizat yang dilakukan, berarti Yesus ini orang yang istimewa, mudah-mudahan berkat-berkat Yesus mengalir ke rumah saya. Mungkin itu juga bisa jadi. Tapi intinya hari itu Sakeus menerima Yesus dengan sukacita. Terlepas dari motivasi Sakeus apa yang kita tidak tahu sampai hari ini, nanti sampai di sorga tanya aja Sakeus langsung. Kita pun sebenarnya kalau menerima Yesus itu harus sukacita, betul? Iya kan? Hari ini memang sekali lagi kita tidak sedang menerima Yesus dalam bentuk fisik, tapi kita menerima kehadirannya melalui Rohnya yang kudus, iya kan? Hari ini yang ada di antara kita itu adalah Roh Tuhan. Roh Tuhan, Roh Kudus yang kita sering katakan sebagai Roh Kudus. Yesus tidak lagi bersama dengan kita hari ini, tetapi kehadiran Allah yang dimanifestasikan di tengah-tengah orang Kristen hari ini atau di tengah-tengah dunia itu adalah Roh Tuhan. Roh itulah yang membuat kita sukacita, betul kan? Makanya Roh Tuhan itu disebut Parakletos, artinya penghibur. Saya sudah hidup 45 tahun. Ada yang lebih tua dari saya di sini? Tidak ada kan? Berarti saya yang paling tua. Dari pengalaman saya sebagai hamba Tuhan, artinya ini saya tarik mulai saya mengerti tentang firman Tuhan. Mulai saya kuliah di Malang, saya mulai mendapatkan pengertian firman Tuhan sampai hari ini. Saya berani katakan, penghiburan yang paling nyata itu dari Tuhan. Itu bukan ngomong kosong, saudara. Saya sudah mengalami, entah saudara mengalami atau tidak. Makanya kan penghayatan kita akan Tuhan, penghayatan kita akan Tuhan itu melibatkan pengalaman kita tentang Tuhan. Nggak bisa kita mengenal Allah tanpa kita merasakan Allah itu, nggak bisa. Ya kan? Momogi walaupun sekarang bertambah kecil ya kan. Dulu Momogi itu agak segini tuh. Sekarang segini dia. Apalagi Momogi rasa jagung gitu kan, tambah kecil dia. Tapi yang namanya orang yang suka Momogi, biarpun tambah kecil tetap dibeli, betul? Iya kan? Dia kan gak bilang, Momogi tambah kecil, gak usah beli. Enggak, tetap dia beli walaupun Momogi tambah kecil. Bahkan ada orang saking cintanya Momogi rasa jagung, temannya bakar jagung, dia bakar Momogi. Iya. Itulah sebabnya penghayatan tentang Allah, pemahaman tentang Tuhan itu tidak bisa lepas dari pengalaman sentuhan-sentuhan kita dengan Allah. Jadi saya sebagai pribadi, kalau saya hitung, saya mulai mengenal Allah dengan lebih baik itu sudah 25 tahun terakhir ini. Dari saya usia 21 tahun. Saya mengenal Allah dalam kurun 25 tahun ini. Saya berani katakan dari mana? Penghiburan dari Tuhan itu sangat sejati. Kenapa saya katakan itu? Saya melewati banyak sekali persoalan dalam hidup. Saya melewati banyak sekali tantangan hidup yang mungkin kadang hanya saya yang tahu. Tapi ketika saya datang sama Tuhan dengan sungguh hati, penghiburan dari Tuhan itu membeban. Makanya kan ada lagu lama itu pakai kata membeban itu. Ada yang tahu lagu itu? Membeban hatiku. Aduh, saya tiba-tiba lupa ya lagu rohani itu.
Membebat hatiku itu, membebat itu berarti membungkus, melilit kayak bayi zaman dulu. Tahu kalau bayi zaman dulu ya, dibebat. Apa namanya ini? Diikat pakai kain. Nah itu dah. Ya, itu pengalaman saya pribadi. Jadi dengan pengalaman pribadi itu, penghayatan saya tentang Tuhan itu bertambah baik. Bertambah baik. Nah itu yang sebenarnya harus kita capai dalam hidup kita. Makanya terimalah Tuhan dengan sukacita. Apapun yang terjadi dalam diri kita. Kalau Anda mau menangis dengan keadaanmu, menangislah, tidak ada yang larang, betul gak? Menangis itu bukan dosa. Waktu saudara kesusahan dan saudara setel lagu, ingin ku teriak, teriak saja. Gak usah dilanjutkan, hatiku mengarah, gak usah. Teriak aja. Teriak itu bukan dosa kok, asal jangan teriak di muka orang. Iya kan? Dengan setiap persoalan yang ada, seharusnya penghayatan kita tentang Tuhan itu bertambah baik. Karena apa? Setiap persoalan, dari pengalaman saya sebagai hamba Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, selalu menemui titik jalan keluar yang terbaik. Walaupun seringkali jalan keluarnya tidak sesuai dengan apa yang saya pikir. Makanya ada kata-kata bijak berkata, kadang-kadang Tuhan meredakan angin ribut, betul nggak? Tetapi ada kalanya Tuhan menenangkan anak-anaknya dan membiarkan angin ribut tetap ada. Logika-logika manusia seharusnya berkata, ya angin ribut dong yang diredakan, betul nggak? Paling enak itu kan? Tuhan saya perlu ini, ya Tuhan sediakan dong. Itu jalan keluar terbaik Tuhan. Kan gitu kan? Itu enak itu. Apakah itu sepenuhnya salah? Tidak. Ya kan? Itu sebabnya saya selalu berdoa, Tuhan berkatilah kami. Tuhan berikanlah jalan keluar. Tuhan berkatilah pekerjaan. Karena itu bagian dari penghayatan akan karya Allah, di mana Allah menyediakan itu. Tapi ada kalanya dalam hidup kita, penerimaan sukacita kita kepada Allah tidak terkait dengan apa yang kita minta sama Tuhan, tetapi justru terkait dengan bagaimana Tuhan memperlakukan kita. Yaitu tadi, ada kalanya Tuhan meredakan badai, tapi ada kalanya Tuhan menenangkan saya dan membiarkan badai berlanjut. Nah ini perlu kedewasaan yang luar biasa. Sakeus menerima Tuhan dengan sukacita, saudara. Ya. Lalu saudara di ayat 7, apa yang direspon Sakeus? Nah di sini baru jelas motivasi Sakeus ini. Di ayat 7 dikatakan apa? Melihat hal itu semua, orang mulai bersungut-sungut kan? Dia menumpang di rumah orang berdosa. Lalu di ayat 8 dikatakan, tapi Sakeus berdiri, berkata kepada Tuhan, lihatlah setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan andai kata ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, kembalikan 4 kali lipat. Ini pun agak sulit kita tafsirkan secara literal, karena kemungkinan harta kekayaan Sakeus itu semua hasil perasan. Lah kalau dikembalikan 4 kali lipat, ya dia hutang 75% itu dari hartanya. Tetapi maknanya apa? Pada zaman itu, sedekah, memberi kepada orang miskin, itu adalah ekspresi langsung dari sebuah pertobatan. Pada zaman itu. Kalau zaman sekarang kan enggak kan? Sedekah bukan ekspresi pertobatan, justru ekspresi narsis kan itu. Bapak ini mau Pak, foto dulu Pak. Masukkan Pak C, bohong. Iya kan? Hashtagnya rohani. Berbagilah dengan yang membutuhkan, kasih Tuhan, berbagi. Tapi wajah orang miskin itu ditampangkan begini, kasihan banget. Dia dapat 5 kilo beras, wajahnya ke seluruh dunia dapat 5 kilo beras.
Ya kan? Saya mau tanya, netizen pujinya siapa? Yang dikasih apa yang ngasih? Yang ngasih dong. Dia dapat pujian, dibalas pujiannya. Oh, Anda bagus sekali. Enggak, biasa aja, itu berkat dari Tuhan. Zaman dulu orang memberi sedekah, itu ekspresi pertobatan. Kan tadi Sakeus itu meras orang kan? Iya kan? Dia kan pemungut cukai. Dia mengambil apa yang bukan haknya kan? Tapi sekarang kan tindakannya sebaliknya. Memberikan kepada yang membutuhkan. Itu kan pertobatan. Makanya kata pertobatan yang paling umum di dalam bahasa Yunani dalam Perjanjian Baru itu disebut dengan sebagai metanoia, perubahan. Yang tadinya saya menghadap ke selatan, saya berbalik menjadi menghadap ke utara. Itu pertobatan. Yang tadinya saya meras orang, ya kan, ngambil punyanya orang, sekarang saya kasih ke orang. Artinya apa? Di sini saudara-saudara, Sakeus sedang mengalami apa yang dinamakan pertobatan setelah dia bertemu dengan Yesus. Sama dengan Matius kemarin, sama dengan Lewi minggu lalu. Waktu dia bertemu dengan Yesus, dia mengalami pertobatan. Dan inilah yang memang harus kita alami sebagai anak Tuhan itu. Pertemuan kita dengan Yesus setiap hari melalui doa dan pembacaan firman Allah seharusnya terus membawa kita kepada pertobatan rohani. Kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Ya. Ingat ya, ada bedanya antara jatuh dalam dosa dengan hidup di dalam dosa. Kalau jatuh di dalam dosa itu accidental. Artinya sewaktu-waktu kita kadang nggak waspada dan kita jatuh dalam dosa. Bukan yang kita ingin, tapi hidup dalam dosa itu berarti saya memelihara dosa di dalam dosa. Saya sudah tahu ini dosa, tapi saya terus mau hidup di dalamnya. Itu hidup dalam dosa. Kita tidak boleh hidup di dalam dosa, saudara. Pertemuan dengan Yesus seharusnya membawa kita kepada langkah pertobatan. Penghayatan kita kepada Allah itu harus diekspresikan melalui pertobatan salah satunya. Makanya saya heran, ada orang mengaku Kristen tapi nggak bertobat, itu saya heran. Terus di mana letak penghayatannya akan Allah? Ada orang mengaku Kristen, ya, tapi tidak mengalami pertobatan. Makanya ada istilah KTP, Kristen tanpa pertobatan. Hati-hati. Makanya kalau saya saudara, ya, sebagai gembala kita ini sangat mendorong kita. Bahkan saya sendiri, ya, saya banyak melakukan perenungan pribadi. Saya banyak melakukan perenungan pribadi. Ketika saya membaca Alkitab, ketika saya membaca tulisan-tulisan, ketika saya mempersiapkan khotbah, seringkali itu bicara kepada saya. Jadi sebelum saya khotbahkan ini, saudara-saudara, waktu saya mengetik khotbah ini, bikin PowerPoint-nya, mulai mengetik, itu bicara kepada saya. Kalau ada sesuatu yang salah, itu langsung dikoreksi sama Roh Tuhan. Hati-hati loh, kamu khotbah, ini loh kamu sedang lakukan. Oh iya. Nah, penghayatan kita akan Allah itu harus melibatkan kemauan kita untuk bertobat. Kita tidak boleh acuh dengan pertobatan. Tidak boleh. Sakeus bertobat, setengah dari hartanya diberikan kepada orang miskin. Jika ada yang ditipu, diperas 4 kali lipat. Sekali lagi tentu saja, ini kita tidak boleh tafsirkan literal. Kalau kita tafsirkan literal, berarti Sakeus masih punya hutang kepada orang-orang. Hartanya habis, hutangnya banyak, kan gitu kan? Ini harus kita pahami sebagai tindakan pertobatan. Tindakan pertobatan ini adalah sebagai hasil dari pertemuan Sakeus dengan Kristus, dengan Tuhan. Lalu saudara, apa yang dikatakan Yesus? Di ayat 9 dikatakan, kata Yesus kepadanya, hari ini telah
terjadi keselamatan. Perhatikan, keselamatan kepada seisi rumah ini. Kenapa? Nah, orang ini pun keturunan Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, saudara. Ya, apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, tindakan Sakeus yang begitu ingin bertemu dengan Yesus dan perasaan sukacita yang bertemu Yesus seharusnya menjadi motivasi buat kita agar setiap hari kita punya kerinduan bertemu dengan Yesus. Dan kerinduan itu harus kita barengi dengan sukacita, terlepas dari apa yang kita alami dalam hidup kita. Di sekitar Sakeus, ketika Sakeus menerima Yesus, ada saja orang yang bersungut-sungut dan menghakimi. Ya, tunjukkan tadi dikatakan melihat itu semua orang mulai bersungut-sungut. Dia kok menumpang di rumah orang berdosa. Saudara, kalau engkau mau bertumbuh di hadapan Tuhan, ada saja orang yang akan mencela engkau. Orang-orang yang mencela engkau ketika engkau bertumbuh di hadapan Tuhan, cuekin aja. Ya, bila perlu bilang sama dia, kalau aja bang. Ya kan? Seperti lagunya Saya Koji, ke laut aja. Kita tidak harus menanggapi semua orang dalam hidup kita. Amin. Tanggapi yang penting aja. Yang gak penting cuekin. Yang terakhir, pertobatan Sakeus. Pertobatan itu selalu diikuti oleh tindakan nyata. Apa bukti bahwa kita sudah bertobat? Tampilkan di hadapan Allah bahwa saya sudah bertobat. Jadi itu yang kita pelajari dari Sakeus pagi hari ini. Ya, semoga pelajaran ini membekali kita dengan pengertian rohani dan penghayatan kita akan Allah semakin hari semakin lebih baik. Tuhan